Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini gua mau ngomongin soal Vespa Super, khususnya Vespa Super 1966. Ada yang bertanya ke gue, "Bang, kenapa harus Super? Kenapa harus Super 1966?" Sebelum mulai, seruput dulu. Biar lemas. Baru bangun tidur. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa harus Super 1966 yang ada di belakang gue nih? Aduh, iklan lagi nih, tukang roti. Jadi menurut gue nih ya, menurut gue kalau lihat dari historis ya kan, Vespa Super 66 ini kalau mengacunya pada buku yang gue pegang ya. Jadi kan kita kalau belajar ada gurunya, ada bukunya gitu kan. Minimal kalau gurunya udah kagak ada, guru itu kan meninggalkan buku atau kitab. Nah, ini dari buku yang gue pegang nih, Teknika Jilid 3 ya kan, tentang persuperan. Di video sebelumnya gue udah pernah sebutin tuh runut-runutannya. Kalau menurut gue ya, dari kelangkaannya gitu, dari kelangkaannya itu menurut gue kelangkaan sama harga mungkin ya, tapi harga ini jangan teman-teman bandingkan, "Bang, untuk yang ini sama yang muda, yang menurut abang ada di bawah itu mahalan yang itu." Karena kondisinya gini, kita nggak bicara kondisi ya, maksudnya dengan kondisi dan wujud yang sama ori ya, bandinginnya ori, restorasi bandingin restorasi gitu ya. Menurut gue di persuperan duniawi ini itu yang nomor satu menurut gue yang nomor satu apa ya, tunggu. VNC. VNC itu adalah turunannya dari VNB. Setelah VNB, VNC. Dia 125 cc gitu. Nah, jadi Vespa ini dia mengeluarkan 125 cc, dua ini hanya dua track gitu ya. Dan 150. Yang 150 ini dari VBB ke VBC. Inilah turunannya. Nah, yang dari 125 dari VNB ke VNC. Menurut gua di persuperan ini nomor satu VNC. Kita buka ya. Kenapa gue pilih dia? Atau kita urut-urut dulu aja biar kagak keder. Nanti malah gue sendiri lagi yang ngejelasin yang keder. Atau mah iya. Nih, pertama VNC. Nanti kita sebutin alasannya ya. Yang kedua itu Vespa Hood DKI. Yang ketiga baru yang ini nih. Baru yang VBC Super 66, kita bilangnya Super 66 ya. Baru yang ini nih. Di bawahnya lagi itu 1973 Astuti kita bilangnya. Gitu. Nanti akan kita ulas juga tuh, kenapa kok yang 73 malah lebih mahal dari yang 72 atau 71-nya. Ya kan? Setelah itu baru tuh yang di bawah-bawahnya. Ya kan? Kelangkaan bisa terdiri dari warnanya yang langka atau catnya yang orisinil gitu. Tapi di bawahnya itu tuh menurut gue, di bawah itu udah habis Astuti ya. Menurut gue yang paling terakhir itu yang 79, yang super terakhir 79, tapi ada juga tuh yang 80, tapi officialnya sih 79. Karena ada yang 80, ada yang 81. Intinya super terakhir. Itu menurut gue urut-urutannya ya. Nah, kalau ada yang kayak 74, 75, itu tinggal tergantung tuh gimana gorengannya. Karena 74, 75 itu awal dimana super pakai stang jenong 74, 75 ya. Nah, itu punya spesifikasi khusus tentang materialnya. Nanti kita ulas satu-satu. Nah, berdasarkan buku Teknika Jilid ketiga, ini udah gua kasih tanda pembatas nih.
pakai bekas sedotan karena gue nyari, biasanya gue kagak gue batas-batasin. Kelihatan banget ya buku jarang dipakai ya. Kita langsung buka ke halaman berapa nih? Udah kayak dosen aja. Nah, ini dia nih. Kayak kacamata. Bener-bener dah. Oke, di buku Teknika jilid ketiga, Vespa Super VNC. Tapi kalau teman-teman buka buku Teknika di sini tahunnya tahun 1965 ya. Tahunnya 1965 nggak kelihatan ya. Nah, ini kenapa gue milihnya dia, kenapa gue milihnya VNC sebagai urutan super yang nomor satu lah gitu ya, yang rare ya. Ini tapi jangan teman-teman jangan bilang bang ada super yang lebih rare lagi, super sprint. Kita nggak ngomong kayak gitu ya, ya kan? Kita ngomong yang super nih ini nih. Oke, kenapa gue pilih dia langka, yang lebih paling atas karena dia 125 cc dan unitnya jarang. Dia cuma dicetak dari serinya ya, seri mulai dari 1 sampai 25.146. Nanti gue cantumin di foto di fotoin ya. Jadi 02 dari mulai 1001 sampai 025146. Tuh. Dan dia mesinnya plek-plekan sama berdasarkan buku ini ya. Dia fit sama dengan VNB 6. Nih, kita bahasa Inggris tapi nih. Kagak apa ya? Sekelebatan aja ya. This model was fitted nah. This model was fitted with an identical engine to that fitted on the 125 model VNB6 tuh. Jadi dia sama. Ya, jadi itu tuh alasannya. Dan ada yang tanya, "Bang, itu masuk gak ke Indonesia?" Nah, kalau masuk ke Indonesia, masuk sih. Buktinya ada kok yang jual, gue pernah ngeliat di Facebook. Itu ada yang jual gitu. Memang jarang ya. Kalau masalah ada surat atau tidak menyuratnya, nah itu ntar teman-teman bisa tanya lagi lah. Nah, yang kemudian ini dia nih, Super 150. Di tahun yang sama ya. Nih, kalau teman-teman buka halaman 39 ya di Teknika jilid 3, itu tercantum 1965 gitu. Ntar kita buka lagi pakai acuan buku yang lain ya. Karena gue juga punya buku-buku yang seri-seri number gitu, VIN number. Dia ini cetak banyak. Walaupun kalau dibanding unit-unit super yang lain ya nggak terlalu banyak juga, cuman dibanding VNC ya, dia keluarnya itu dari 1 sampai 5.054.808. Jadi dari 1001 554.808. Nah, super kalian yang 66-nya ada di antara itu apa enggak? Gitu. Jadi dia ada ini enggak? Waduh, lewat lagi. Dia ada omong-omongannya enggak nih tentang VNB? Coba ya kita baca ya. Kita cari. Tuh, benar sama nih. The same engine was fitted on this model as with the previous VBB2 model. Tuh. Also separate HD coil was new single filament tape made by Vensa. Oh, itu dah pokoknya dah ya. Jadi mesinnya sama nih, kayak VBB terakhir. VBB terakhir. Jadi itu teman-teman. Terus kenapa harus super 1966? Karena itu yang gue bilang pernah di video sebelumnya, dia keluar cuma 1 tahun. Dan ini Vespa peralihan. Super 66 itu Vespa peralihan. Apa sih bang maksudnya Vespa peralihan? Vespa peralihan itu yaitu dia dari VBB atau VNB yang era bulat-bulat menjadi era kotak-kotak. Jadi dia peralihan tuh teman-teman tuh. Tepongnya, spakbor udah tidak membulat lagi, tapi bentuknya udah shape-nya tuh udah mengkotak. Tunggu, gue mau ngeliat dulu kameranya. Takutnya gue udah ngoceh panjang-panjang, kameranya mati lagi. Bah.
kameranya masih on, alhamdulillah. Jadi gitu teman-teman. Bang, di yang lain ada kok bang, kayak model eh, GL, ya kan? Ada model apa lagi? GT 125. Itu kita beda ya, itu kelasnya udah sprint tuh, mbah-mbahnya sprint. Kita lagi bicara yang super. Maksudnya gue ngomong gini biar bang, ini ada juga loh yang sama, betul. Di tahun yang sama itu ada keluar juga di sprint kayak Vespa S, ya kan? Bentuknya juga seperti itu. Cuman dia beda di pad, di ininya nih. Dia lampu stop belakangnya ada padnya tuh, Vespa S. Begitu juga dengan sprint GT. Tapi itu kita skip. Pembahasan kita kali ini Super 1966. Jadi karena dia peralihan dari mulai bentuk-bentuknya itu teman-teman boleh cek. Kalau teman-teman dicek ternyata ada yang pecoret, berarti there is something wrong with your Super 1966-nya. Dari ujung emblem, dari bawah pala babi itu semuanya pecoret. Dasi pecoret, pedo pecoret, semuanya pecoret. Yang bantuan pecoret, mesin pecoret, semua masih mengusung pecoret. Jadi yang berubah itu ya bentuknya aja, shape-nya, shape tepung, spakbor. Jadi itu tuh alasannya, karena dia Vespa peralihan, keluarnya nggak banyak ketimbang super yang lain. Bang, merunut ke bawah lagi ya. Kenapa kok Astuti 1973 lebih mahal dengan yang 78, 68, 69, 70 atau yang di bawahnya lagi gitu ya? Itu sih lebih ke bukan gorengan ya. Karena Astuti itu dia membawa 73 gitu. Ada mobilnya tuh, kalau di mobil tuh ada Corolla 73, makanya timbul Corolla Astuti. Astuti itu kependekan dari asli 73. Kalau gua salah tolong dikoreksi ya, pengetahuan gua gitu tuh. Astuti itu gitu. Asli 73 Astuti gitu. Astuti itu nama orang juga ada, zaman dulu ada itu namanya Astuti itu. Gua saudara gua juga ada yang namanya Astuti. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kenapa Super 66 kalau ada yang tanya gitu. Kita lanjut lagi ke Astuti. Astuti dia udah logonya udah cung. Kenapa bisa mahal? Karena itu kalau bahasa sekarang mungkin ya istilahnya digoreng gitu. Gorengannya gorengan Astuti gitu. Itu yang bikin. Bukan berarti yang tahun 68 atau 69 atau 70 atau 72 itu kan kurang bagus gitu. Enggak juga gitu. Sering ditemukan, "Bang, punya gue kok Super 73-nya tahun 74." Bisa jadi itu dalam pengurusan suratnya. Jadi nggak usah khawatir kayak begitu-begitu mah. Itu selama masih 74, kecuali kalau udah 75 baru lo agak khawatir. Jangan-jangan cuma diganti setang doang gitu. Tapi yang lebih make sure lagi, makanya kalau ada yang tanya ke gua, coba lihat di nomor rangkanya aja, masuk nggak nih ke 73. Itu sih sesimpel itu. Nah, itu 73 itu kenapa melengkapi nih? Kenapa melengkapi? Karena bentuknya mirip ya. Nah, sebetulnya di atasnya itu menurut gua setelah VNC 66, VNC 125, Super 125 cc, terus ini sebelumnya itu Vespa Hood dulu. Yang menurut gua dari rare-nya ya. Jadi habis VNC, Vespa Hood dulu. Karena Vespa Hood konon cuman diproduksi 100 unit. Kalian percaya kan? Enggak sama itu. Kalau gua sih setelah 100 unit gue yakin dan motor mengeluarkan lagi gitu. Keluar dua warna, dua tipe. Yang satu warna hijau lumut dengan ada stripingnya kayak Vespa Rally, mirip-mirip kayak begitu. Yang satu lagi warna biru, ada kunci kontaknya di stang. Yang membedakan apa? Nggak cuma stang doang teman-teman, saklarnya. Karena dia sudah pakai on off-nya udah pakai kunci, saklarnya dia udah nggak pakai switch pentil kecil yang buat matiin di kanan. Jadi dia polosan aja gitu. Magnetnya juga berbeda. Jadi kalau mau bikin
Vespa hut-hutan itu nggak cuma stang aja, yang tampak keluar itu stang dan saklar sama emblem. Tapi untuk emblem udah banyak repronya, untuk saklar masih agak susah dicari, untuk stang juga agak susah dicari. Cuman mau stang mau saklar itu semua bisa diakal-akalin. Jadi teman-teman tinggal pinter-pinter aja kalau mau dapat barang yang orisinil gitu. Sedikit info, gue masih pegang stangnya, sisa 2 lagi. Kalau ada yang mau langsung aja DM ke IG gue, Eman Vigano. Ya, teman-teman bisa kali pengen bikin Vespa hut-hutan, kebetulan gue masih ada stoknya 2. Jadi itu ya teman-teman ya, urut-urutan kelangkaannya. Dan terakhir nih, kenapa yang Vespa edisi terakhir nih 79 atau 80? Karena menurut gue itu dari segi engine ya, dari segi engine dan last history gitu, apa ya, raja terakhir. Berlebihan sih ya, cuman itu dia mesinnya udah beda kan, asnya udah gede, terus dia bonggol kunci stangnya juga udah bentuknya udah model-model kayak PX kayak begitu. Itu aja sih sebenarnya. Dan yang pasti karena dia as gede tuh ya, dia udah nyaman banget tuh dipakainya, mesinnya udah nyaman. Bukan berarti yang ini nggak nyaman ya, nyaman juga kok. Cuman namanya mesin as gede menurut gua ya lebih cihuy aja gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, kalau ada yang tanya kenapa Vespa Super 66, ya gue dikasih tahu dulu sama salah seorang kolektor, lo kalau cari super ini lo cari super 125 cc, cuman barangnya susah. Kalau enggak lo cari super 1966, dia Vespa peralihan gitu. Jadi karena gue dikasih tahu infonya, gue mengumpulkan, gue ngebangun. Mudah-mudahan masih ada fotonya, foto gue lagi ini Vespa Super 66 ya, waktu gue masih kurus sekali. Nah itu gue bikin bangun Super 66 juga, selain hunting juga nyari yang orisinilan gitu. Dari gue itu aja ya teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau ditanyain lagi nih kaitan Vespa Super 66 khususnya ya, karena sebenarnya pembahasan kita ini Vespa Super 66 loh, cuman kita ngerentet yang lain-lain. Kalau masalah perintilan-perintilannya, part-partnya, teman-teman bisa browsing. Gue udah pernah ulas, udah pernah jelasin di video gue sebelumnya. Mungkin satu yang belum gue jelasin, kenapa ini Vespa Super di belakang gue ini ya yang paling gue demenin deh. Kalau disayangin sih nggak ada yang gue sayangin ya. Semua bisa pergi, semua bisa kita lepas selama harga pas. Sampai ketemu lagi. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau bang bikin konten itu tentang Vespa apa, teman-teman tinggal tulis di kolom komentar atau DM ke IG gue, Eman Vigano. Apa nih closingnya? Lama kagak bikin konten, jadi gue bingung closingnya. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan deh di subscribe, tombol loncengnya jangan lupa, dijegugin aja. Ciao.